Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu evaluasi UMKM terhadap perusahaan menanti. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rakat Febrian Andrika, Naswa Nabila, Suci Akmarikna, Andra Mardika Putra, dan Muhammad Irfan Satria. Pertama-tama kami akan membahas latar belakang. Kemajuan budidaya teh di Indonesia terjadi setelah tahun 1877, setelah varietas asam didatangkan dari Ceylon atau Sri Lanka. Tanaman teh memiliki arti penting karena memberikan kontribusi devisa yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia pada saat itu. Berdasarkan hasil riset internasional 2017, Indonesia masuk ke peringkat 10 besar sebagai negara konsumen teh terbesar di dunia, yang dilihat berdasarkan total volume konsumsi teh panas dan teh dingin pada tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian dari Pusat Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan menunjukkan peningkatan yang stabil setiap tahunnya, yaitu sebesar 4%, sehingga kapasitas konsumsi teh di Indonesia telah mencapai 5.000 ton atau 75% dari total produksi teh nasional pada tahun 2018. Jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2019, Indonesia telah memiliki 65,5 juta UMKM. Hal ini mendorong Menanti sebagai UMKM untuk melakukan inovasi baru, yaitu menghadirkan minuman teh yang diracik langsung dengan menggunakan buah asli. Menanti didirikan pada tanggal 10 April 2021. Selanjutnya ada rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, dapat terlihat bahwa tingginya persaingan UMKM di Indonesia menuntut Menanti yang terbilang masih sangat baru agar mampu mempertahankan bisnisnya. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah membangun citra merek yang positif di benak khalayak dengan melakukan pendekatan, serta menciptakan terobosan-terobosan baru, baik dari segi produk, pelayanan, dan komunikasi sehingga hubungan yang baik dapat terjalin dan timbul rasa saling percaya. Diperlukan strategi yang tepat untuk mencapai hal tersebut, yakni dengan menggunakan strategi public relations. Maka dari itu, penelitian ini difokuskan pada strategi public relations Menanti dalam membangun brand image positif di benak khalayak. Baik, selanjutnya strategi yang digunakan Menanti. Strategi inovasi produk telah menjadi pilar utama kesuksesan merek Menanti dalam merebut perhatian pasar minuman di Indonesia dengan menciptakan nilai tambah yang signifikan dalam industri makanan dan minuman. Strategi unggulan lainnya yang diterapkan adalah dengan mengutamakan kualitas produknya. Konsep bisnis yang unik menjadi landasan yang kuat bagi kesuksesan brand Menanti. Selanjutnya ada strategi dalam mengedepankan lokasi yang strategis telah menjadi faktor penentu keberhasilan mereka. Dan yang terakhir, strategi pemasaran melalui media sosial telah menjadi salah satu aspek penting dalam kesuksesan Menanti. Jerome Pauling sebagai salah satu pendiri dan sosok yang dikenal di dunia media sosial turut memainkan peran penting dalam menjalankan strategi ini. Selanjutnya dampak kontribusi UMKM terhadap kualitas produk dan daya saing perusahaan Menanti. Kontribusi UMKM terhadap kualitas produk dan daya saing perusahaan Menanti dapat menjadi faktor penting dalam mengangkat profil dan keberlanjutan bisnis tersebut. Pertama-tama, UMKM bisa menjadi sumber inovasi untuk perusahaan. Dan keterlibatan UMKM, perusahaan dapat mengakses beragam ide dan praktik kreatif yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Kedua, melibatkan UMKM dapat membawa keanekaragaman bahan baku. Dengan menggendong UMKM dari berbagai wilayah, perusahaan Menanti dapat mengakses berbagai jenis teh yang memiliki karakteristik unik, meningkatkan kualitas dan kompleksitas rasa dalam produk akhir. Ketiga, keterlibatan UMKM dapat memberikan keuntungan pada tingkat lokal.
dengan mendukung UMKM di berbagai daerah. Dengan demikian, kontribusi UMKM bukan hanya dapat meningkatkan produk atau pasokan, tetapi juga pada aspek-aspek strategis yang dapat meningkatkan daya saing, kualitas, dan keberlanjutan perusahaan menanti secara keseluruhan. Selanjutnya ada peningkatan kerjasama dengan perusahaan menanti. Untuk meningkatkan kerjasama antara UMKM dan menanti bisa dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama ada UMKM dapat mengidentifikasi kebutuhan atau kekurangan dalam produksi atau layanan perusahaan besar untuk menawarkan solusi yang sesuai. Yang kedua ada memanfaatkan platform atau acara yang memungkinkan ide dan mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan. Yang pertama, ada komunikasi yang baik, yang terbuka dan transparan akan membantu mengatasi potensi masalah dan meningkatkan kerjasama. Yang kedua, penyediaan pelatihan dan dukungan perusahaan besar dapat memberikan pelatihan untuk membantu UMKM memahami persyaratan, kualitas, dan standar produksi. Yang ketiga, ada mengoptimalkan rantai pasokan perusahaan besar dapat membantu UMKM dalam mengoptimalkan rantai pasokan, termasuk mempercepat siklus produksi dan pengiriman. Yang keempat, ada keuangan dan pendanaan mendiskusikan persyaratan pembayaran yang adil dan berkelanjutan juga penting. Yang terakhir, ada teknologi dan inovasi, integrasi sistem dan teknologi yang lebih canggih dapat membantu meningkatkan efisiensi produk. Yang terakhir, ada kesimpulan. Dalam konteks menanti, evaluasi UMKM dapat memberikan pandangan tentang sejauh mana merek ini berhasil di pasar. Kinerja keuangan yang kuat mencerminkan stabilitas usaha, sementara manajemen yang efektif memastikan pengelolaan yang baik terhadap sumber daya perusahaan. Strategi pemasaran yang berhasil termasuk citra merek yang positif, dapat memperluas pangsa pasar dan meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk menanti. Kualitas produk atau layanan yang baik akan memainkan peran penting dalam mempertahankan pelanggan dan mendukung reputasi positif. Oleh karena itu, evaluasi UMKM terhadap penanti secara keseluruhan dapat memberikan pandangan komprehensif mengenai bagaimana merek ini berkinerja, sejauh mana berhasil memenuhi kebutuhan pasar, dan potensi perkembangan di masa depan. Penting untuk terus memperbarui evaluasi ini sering waktu untuk mengidentifikasi peluang perbaikan dan memastikan keberlanjutan kesuksesan bisnis. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, kami ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.